Pak, silakan Pak. Oke. Perlu ya, silakan. Ya, saya mulai dulu. Buka aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas 12 TE1, Ibu Rinta 12 TE2, Bapak Arif, dan 12 TE3, Bu Robaidah, dan siswa-siswi taruna-taruni 12 TE1, 2, dan 3. Nah, untuk kali ini kita ketemu untuk briefing terakhir perihal pemantapan untuk uji kompetensi keterampilan yang akan dilaksanakan Senin sampai Sabtu minggu depan sekitar tanggal 29 ya, 29 seperti itu. Nah, adapun nanti kegiatan dan pemantapan sudah dilakukan di sekolah dan masing-masing secara formal sudah mengikuti 2 kali tatap muka ya. Kemudian adapun tambahan-tambahan yang kalian datang sendiri secara inisiatif untuk belajar. Kemudian untuk suksesnya dalam pelaksanaan uji kompetensi keterampilan diharapkan mengikuti tuntunan baik yang ada di YouTube channel untuk jurusan kita Tektowan Kapta dan maupun melalui media Pikon seperti ini ya. Tujuannya untuk supaya kalian mudah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Adapun persiapan dan langkah-langkah pada saat pelaksanaan uji kompetensi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Ariful Wahyudi. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Rombi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, rekan wali kelas 3TE 1, 3TE3, juga Pak Robi, rekan guru produktif yang lainnya yang kemungkinan bisa hadir dalam kegiatan Zoom ini, bisa menyusul, dan Pak Alen mudah-mudahan bisa ikut bergabung dalam Zoom finalisasi kegiatan UKK tahun ini. Serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan, siswa-siswi taruna-taruni kelas 3TE1, 12TE1, 12TE2, 12TE3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada sore hari ini bisa komunikasi ya, tatap muka walaupun secara jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa turut serta memberikan motivasi diri kalian masing-masing untuk bersiap diri, dan tentunya doa yang terbaik buat kalian dari orang tua kalian ya, teman-teman kalian bisa agar sukses nantinya, berhasil dalam kegiatan ujian kompetensi kejuruan tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabatnya, dan umatnya. Anak-anakku sekalian, ini yang kedua kalinya ya dari proses pelaksanaan ujian kompetensi kejuruan yang akan kalian ikuti. Alhamdulillah pada tahap akhir. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih pada Pak Robi ya yang telah memfasilitasi kegiatan ini, juga kontribusinya yang full ya tentang pada persiapan, pemantapan, dan nantinya pada pelaksanaannya, juga rekan guru yang lain. Dan saja Pak Alen selaku Kaprok juga terus memotivasi, memberikan semangat pada kita semuanya. Dan juga perwakilan dari masing-masing kelas ya, ada Arif, ada Angga, Sapan, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak perusahaannya tidak
bisa melibatkan diri, membantu dalam kegiatan ini, mempersiapkan diri, waktu, tenaga, pikiran ya, sampai insya Allah besok bisa dilanjutkan lagi dengan sterilisasi ya. Besok insya Allah ruangan akan disemprot ya dengan disinfektan. Semoga bisa menjadi bersih, steril. Anak-anak sekalian, alhamdulillah tiba waktunya ya. Dari hasil pemantapan, evaluasi, saya bisa katakan cukup berhasil dalam kegiatan ini, baik kualitas maupun kuantitasnya ya. Kualitas dilihat dari absensi yang sangat antusias sekali, walaupun ada perubahan jadwal di tengah-tengah yang sangat mendadak, tapi bisa membuat kalian menyesuaikan diri ya, bisa mengganti waktunya ya, bisa hadir, bahkan ada yang nambah waktunya ya untuk lebih mengdrill, menguatkan dari keterampilan nantinya merakit running text. Jadi banyak sekali yang nambah waktu ya, sekedar tadi dikatakan Pak Robi ya, bisa menambah pembelajaran ya di luar jadwal ya, itu sangat banyak sekali. Alhamdulillah antusias sekali. Jadi ini apresiasi saya terhadap kegiatan ini ya. Anak sekalian yang saya banggakan, insya Allah nanti hari Senin tanggal 29 Maret ya 2021 sampai dengan 3 April 2021 sepekan ya, kita akan menyelenggarakan kegiatan ujian kompetensi kejuruan dengan mengambil paket 1 ya, dengan judul merakit running text ya, dengan display P10 dan sama ya dengan IoT ya, Internet of Things ya. Jadi sumber dari terhubung dari internet itu salah satunya adalah perangkat ini. Jadi sangat relevan sekali dengan jurusan ini. Kalian nantinya bisa dimaksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bisa dikatakan ini adalah yang terakhir kalian praktek di sekolah, dalam tanda kutip ya. Bukan berarti setelah ini nggak boleh ke bengkel lagi, nggak boleh mencoba perangkat di bengkel, enggak. Tapi ini adalah secara umum adalah terakhir kali kalian melaksanakan praktek di sekolah ya. Jadi ini manfaatkan dengan sangat baik. Nanti ada kompetensi yang kalian miliki berupa penghargaan, sertifikat yang tentu saja mengenai kegiatan perakitan ini. Jadi nanti tertera di situ sertifikatnya, di melaksanakan kompetensi merakit running text ya, running text. Ya, sekali lagi manfaatkan, optimalkan nanti kegiatan yang sudah dijadwalkan. Jadi tanggal 29 hari Senin sesi pertama, yaitu pukul 8 pagi ya sampai dengan jam 10.30 ya, totalnya 2,5 jam. Jadi yang sesi pertama tanpa istirahat ya, ini terus saja 2,5 jam, saya kira sudah cukup ya. Nanti bisa kalian ukur dari kegiatan pemantapan kemarin ya, saya bisa merakit
berapa waktu yang saya butuhkan ya, kemudian sampai selesai itu berapa total waktu yang kamu butuhkan. Tentu saja kamu harus punya strategi sendiri untuk lebih meningkatkan speednya lagi, kecepatan, agar bisa tuntas di awal. Jadi nanti ada poin sendiri kalau sudah selesai di awal, cepat ya, dan tentu saja benar ya. Jadi cepat, benar ya, diuji coba berhasil, yaitu poinnya dari sisi waktu ya, karena ada penilaian di waktu. Juga kerapihan, kekuatan secara mekanis dan teknisnya ya. Kemudian sesi 2 ya, itu jam 11 sampai dengan 14.00. Ini pada jam 12 kita off dulu ya, setengah jam, kemudian jam 12.30 masuk lagi, berakhir jam 14 ya, jam 14.00. Jadi ini pembagian waktu dan kita sudah sepakati bersama sesuai dengan pemantapan kemarin. Ada 2 ruang ya, ruang 1 dan 2. Jadwal sudah saya share ke grup wali kelas masing-masing dan sangat jelas ya, tidak banyak tambahan ya dari pemantapan kemarin formatnya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah membaca ya jadwal, sesi, waktu ya. Tolong diperhatikan benar ya. Ada beberapa wali kelas yang seringkali memberitahukan pada saya tentang kebingungan dalam hal membaca yang pemantapan kemarin ya. Jadi itu yang terjadi. Mudah-mudahan nanti yang jadwal sesungguhnya, yang yang pemantapan pengujian hari hanya bisa dimengerti ya. Kalau nggak mengerti, nanya lagi ke walas masing-masing. Itu terkait waktu. Kemudian jangan lupa untuk yang laki-laki ya, agar benar-benar memperhatikan aturan yang sudah kita tetapkan bersama. Jadi kemarin sesi kedua, pada pertemuan kedua ya, banyak yang belum melaksanakan tata tertib, yaitu ukuran rambut ya, potongan rambut ya. Nah, standarnya ya kalau mirip saya ya boleh dicontoh ya. Nah, ini bisa dicontoh. Nah, ini cakep nggak? Nah, cakep ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kemarin kita suruh merapin dulu ya, nggak boleh praktek. Nggak boleh praktek. Jadi ini satu hal yang harus jadi yang utama, yang sebenarnya ini adalah bagian dari soft skill ya, keterampilan yang sangat mendasar, hakiki, yang tentunya ini adalah yang paling utama karena ini adalah menyangkut tentang kedisiplinan ya, tentang tanggung jawab. Itulah yang penting, bukan karena hard skillnya ya. Itu nomor sekian. Soft skillnya itu harus yang paling utama. Jadi ini yang nanti akan kita sepakati bersama, sudah sepakat bersama ya, dari guru-guru, pengawas, penguji, akan kita lakukan tindakan kalau dijumpai masih ada rambut yang panjang tidak sesuai aturan, ya mohon maaf, tidak boleh ikut dalam ujian ini. Jadi kalian sendiri yang rugi ya. Nantinya kalau tidak
mengindahkan aturan ini, maka kalian yang rugi sendiri. Jangan sampai terulang lagi tahun-tahun kemarin lebih mengutamakan rambutnya daripada ujiannya, ya. Jadi menghindari ujian demi rambut, ya, demi rambut, lebih mengutamakan rambutnya, ya. Itulah kan hal yang sangat tidak tertib, ya, yang tidak tertib, karena itu kan bisa lanjut lagi, ya. Kalau rambut mau panjang sampai manapun bisa lagi kan. Tapi kalau ujian, kalau kalian akhiri, ya, kalau kalian kesampingkan, nanti rugi sendiri. Ujiannya susulan, ya, sendiri. Kalau ada yang ngawas, ya, kalau ada yang nyediain barangnya, peralatannya, ini kan sangat rugi. Jadi tolong perhatikan sekali lagi untuk yang laki-laki taruna, sudah kita tegaskan untuk tidak ada toleransi lagi terhadap hal ini. Ini adalah sudah khatam, ya, sudah tamat hal tentang rambut ini. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, dan disinilah peran kita guru di elektronika juga wali kelas untuk bersama-sama menumbuhkan sikap-sikap yang tanggung jawab, ya, terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian juga jangan lupa, ya, untuk prokesnya senantiasa ditaati, diikuti, ya. 3M, nanti bawa masker, ya, bawa masker, hand sanitizer yang kecil juga boleh, ya. Kemudian cuci tangan, ya, itu nanti di depan sudah ada wastafel satu wastafel, ya, disediakan untuk cuci tangan. Ini nanti diharapkan bisa dilaksanakan. Jadi ini benar-benar protokol kesehatan, tidak kita abaikan begitu saja, tetap, ya, walaupun jadi ini nanti dilaksanakan oleh panitia dan supporter dari kalian sendiri. Oh ya, nanti yang tadi, ya, sesi 1-2, ya, ruang 1-2 itu dibagi, ya, ada 6 siswa peserta ujian dan 5 peserta ujian lainnya di ruang 2. Kombinasinya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin sudah banyak yang tahu kalian untuk prosesi ujiannya, ya, ujian prakteknya. Yang pertama adalah pembukaan nanti yang terupdate, ya. Ya, Pak. Ya, betul. Ya, ini jadwalnya, ya, anak-anak sekalian, di layar. Ada bukan kelompok lagi, ya, udah langsung daftar peserta ujian, peserta ruangan, kemudian ada hari tanggalnya, kemudian jam, menguji internal, ya, dan nanti eksternal insya Allah terus berkonfirmasi, ya, untuk eksternalnya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ada yang ditanyakan nggak dari anak-anakku sekalian? Jelas, ya. Nah, kolomnya kan ada border yang tebal itu. Nah, ini udah otomatis dia masuk dalam batasan border yang tebal, ya, garis tebal. Itu pembedanya antar
antar peserta ujian dalam satu waktu dengan yang lainnya, ya. Terus ke kanan sampai pengujinya. Ya, saya kira sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, cukup ya. Nah, ini terus nanti ingat ya, setengah jam sebelum pelaksanaan sudah hadir di tempat. Itu 30 menit sebelum waktunya bisa hadir di tempat. Jadi tidak terlambat. Nanti dilihat dari eksternal kita yang malu tentunya ya, karena selama ini itulah yang enak. Ya udah saya kasih contoh ya, yang dulu waktu pemantapan kita berikan contoh hadir tepat waktu ya, untuk tidak mengulang lagi nantinya di pelaksanaannya. Jadi untuk hari Senin ini dimulai dari pukul 8 untuk grup pertama, kemudian sampai dengan 10.30. Jadi grup pertama bukan grup pertama. Ruang 1 terdiri atas 5 orang, ruang 2 terdiri atas 5 orang, penguji internal 1 orang, kemudian di hari Selasa ini di hari Senin masih lanjutan ya, 5 orang yang sesi 2 pukul 11 sampai dengan pukul 14. Nah selanjutnya hari Selasa ini 5 orang juga dari pukul yang sama, ruang 2 5 orang lagi dengan dari jam 8 sampai jam 10.30. Untuk hari Selasanya lagi berarti 2 pengawas ini lanjut sampai sore ya. Pengawas betul Pak ya. Sampai dengan jam 2 sore untuk hari Selasa. Untuk hari Rabu 5 orang lagi 6 orang untuk ruang 1, kemudian ruang 2 juga 6 orang dari pukul 8 sampai 10.30. Kemudian untuk hari Rabu pukul 11 sampai dengan pukul 14 6 orang juga. Kemudian untuk hari Kamis jam 8 sampai 10.30 6 orang di ruang 1 dan ruang 2. Seperti itu. Kemudian untuk Kamis pukul 11 sampai 14 6 orang di ruang 1, 6 orang di ruang 2 ya, dengan daftar 5 kali Pak, 5 tuh. Ini 5. Betul 5 ya. Jadi dari Pak Izal ini ya, Pak Izal. Jadi dari Alfi Yoga, Dea, Debi, Dimas, Endriawan, Faik itu 6 orang di ruang 1. Di ruang 2 ada Pak Izal, Farden, Pinky, Galih, Yanwar. Ini 5 orang ya. Kemudian ini hari Sabtu. Oh, Kamis, Jumatnya loncat Pak ya. Masuk ke Sabtu ya. Libur. Ya ini harusnya ini seharusnya seperti ini nih. Ya, Gilang Eka sampai dengan Indra Suprastio 6 orang pada pukul 8 hari Sabtu. Kemudian untuk siangnya pukul 11 sampai 14 6 orang 6 dengan 5 seperti itu ya. Untuk Sabtu 6 dan 5 ya, 6 dan 5. Oke, berarti jadwal ini fix Pak ya, sudah ya? Jadwal ini fix kan? Ya Pak. Kalau fix ya Pak. Fix. Nah, selanjutnya jadi, itu ya. Lanjutkan Pak Alan. Lanjutkan Pak Arif, silakan. Ya, makasih Pak Robi sudah dijelaskan. Jadi kita off di Jumat ya, karena ada tanggal merah sehingga dihitungnya sepekan ya. Tadi Sabtu TEI 3 ya, TEI 3. Baik, saya lanjutkan tadi untuk waktunya, baik yang sesi pertama maupun sesi 2 wajib
hadir 30 menit sebelum pelaksanaan. Belum masuk ruangan ya. Kalaupun masih ada yang dilanggar ya, yang mengabaikan aturan-aturan yang berlaku, kita kasih hukuman, kesempatan ya, rambut dia harus potong di setengah jam cukup ya. Nanti dari kesesuaian bisa merapikan juga pakaian wirpaknya ya, pakaian wirpak, pakaian prakteknya sesuai dengan tahun angkatan. Jangan sampai pakai wirpaknya tahun angkatan yang lama ya, nanti akan ketahuan. Dan sepatunya tata tertib sudah saya share juga ya, bisa dibaca, buka lagi untuk sepatu ya, untuk pakaiannya ya, dari atas sampai ke bawah benar-benar merefleksikan diri sebagai seorang taruna SMK N1 Kabupaten Tangerang. Itu harus muncul lagi ya, harus terwakili ya, terwakili besok itu ya. Jadi identitas diri kalian, jati diri kalian, insya Allah potret kalian itu nantinya di tanggal Senin itu ya, tanggal 29 itu. Jadi memang sudah, kalau kalian sudah 2 tahun ya, 1 tahun off ya karena pandemi, tidak belajar tatap muka. Nah ini saatnya buktikan, dan ini adalah kenangan terakhir untuk memakai standar potongan ya, ketarunaan di N1 itu ya. Nanti dikumpulkan dulu di luar, kasih pengarahan ya, cek semuanya, akan kita pantau, kita lihat prosedur tata tertibnya dijalankan atau tidak. Nanti pasti akan kena ya, akan dapat ketika tidak melaksanakan aturan ini. Kemudian yang pertama tadi pembukaan ya, pembukaan di dalam. Jadi sikap sempurna di luar disiapkan, kemudian mengacungkan tangan ya untuk melaporkan jumlah siswanya. Saya kira masih ingat ya, masih ingat siswanya. Terus masuk, dipersilahkan, kemudian memposisikan diri pada masing-masing bangku meja yang sudah disediakan. Nanti diarahkan di dalam ya, sesuai urutan nomor absen pertama. Jadi nanti duduk di bangku 1, meja 1. Nomor absen 2 di bangku meja 2 ya. Itu dilanjut sampai terakhir. Setelah itu dilakukan doa ya, pembukaan, pengarahan sebentar dari para penguji, pengenalan dari penguji eksternal ya. Ke depan ke meja penguji ada lembar absen, jadi satu persatu absen tanda tangan situ. Setelah itu dilakukan pemeriksaan ya, kelengkapan alat perangkat ujian kompetensi kejuruan. Jadi mulai peralatan yang kemarin pada pemantapan sudah diminta untuk membawa perangkat yang ada di rumah kalian seperti obeng, pespen ya. Kemudian kabel USB ya. Sekali lagi kabel USB, kalian bawa charger kalian ya. Jangan lupa bisa dibawa juga
jadi interface dari Arduino dan PC komputernya. Juga kalau punya laptop bisa disiapkan ya, tidak masalah untuk laptop pribadi yang sudah siap, bisa dibawa ya, dengan syarat sudah ada Arduino-nya biar nggak kelamaan untuk menginstalnya. Itu yang kedua, ke pemeriksaan kelengkapan UKK ya, UKK. Kelengkapan secara perangkat yang dibawa, juga perangkat yang ada di meja kalian masing-masing. Tolong dicek, nanti ada keterangan ya, sudah ada keterangan untuk posisi perangkat yang ada dan yang akan kalian rakit ya. Jadi kalian nanti tidak salah penempatan, tidak salah naruhnya ya, perangkat yang sudah dipasang dan dibongkar lagi biar rapi ya, seperti itu standar kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah perakitan hardware ya. Perakitan hardware mulai semuanya sama ya, semuanya sama karena kondisinya dalam keadaan terurai. Perangkat peralatan di running text itu sudah terurai ya, jadi kondisi semula seperti itu, nanti kondisi akhir juga sama. Jadi untuk besoknya misalkan ya, kelompok hari berikutnya, jadi sama, nanti tinggal langsung rakit habis selesai diurai lagi seperti semula. Jadi kondisi awal sama dengan kondisi akhir apa yang ada di meja masing-masing itu harus sama ya, awal akhir sama. Jadi perakitan hardware saya kira semuanya sudah ya, sudah merakit ya, bisa dilihat lagi di YouTube yang sudah ada sebelumnya, bisa menguatkan lagi, mengingatkan lagi. Kalau ada hal yang lupa bisa menjadi pengingat nantinya pada saat bekerja. Jadi bisa lihat lagi di YouTube ya, itu sudah jelas. Nanti perakitan secara hardware akan dilihat juga oleh para penguji. Perhatikan cara memegang obeng ya, jangan sampai memegang obengnya cuma pada ujung jarinya aja. Dan nanti ketika pada proses pemasangan berikutnya ada yang diangkat, nanti jatuh ya, menimbulkan suara. Itu kadang-kala banyak seperti itu. Hindari benturan, hindari suara yang mungkin timbul dari proses perakitan yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi teman lainnya maupun penguji ya, karena itu seringkali terjadi ya. Itu ya, ini paling lama 10 menit ya, nggak nyampe ya. Ini proses perakitan. Kemudian pemasangan software ya. Yang kedua, pemasangan software. Jadi kita install semua software Arduino-nya di dalam komputer, laptop. Setelah itu kalian cukup menulis programnya ya. Kemudian cara mendeteksi COM-nya ya, portnya, jenis Arduino-nya ya. Kemudian juga cara compilernya, uploadnya. Jadi nanti dipelajari lagi compiler itu apa, upload itu apa ya. Jadi juga nanti bagian dari pertanyaan secara langsung juga ada ya, tolong diperhatikan yang demikian ya, library itu apa dan seterusnya. Dan tolong dibuka lagi di Google, bisa mencari searching ya terkait dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Arduino Uno ya. Kemudian setelah pemasangan software selesai, maka dilaksanakan transferring ya, transferring program atau penanaman software ke dalam running P10 ya, P10-nya dari Arduino ke P10 atau displaynya. Nah, ini proses yang tadi ya, compiler, upload ya, bagaimana kalau terjadi error ya, bagaimana cara mengatasinya, kenapa bisa timbul error ya, nanti bisa kalian latih sendiri atau di tayangan YouTube lagi, sekali lagi bisa kalian lihat. Kemudian yang keempat, uji coba ya. Ketika selesai nanti lapor pada penguji bahwasanya kalian sudah menyelesaikan semua tahapan perakitan, mengasang software, menanam software ya. Dan terakhir kalinya adalah finishing berupa uji coba. Jadi silakan tunjuk tangan kalau sudah selesai, lapor penguji, kita uji coba. Setelah berhasil, apa yang sudah menjadi rangkaian yang sesuai yang kalian inginkan atau soal yang kalian inginkan itu selesai dan berhasil, maka dipersilakan untuk rehat sejenak di luar ya, menunggu teman yang lainnya selesai juga. Kemudian yang keempat itu adalah proses wawancara tanya jawab ya, daftar pertanyaan langsung DPL yang sudah saya share juga di wali kelas. Ada 10 soal ya, yang beserta kunci jawabannya. Nanti tolong dihafal, dihafal benar konsepnya ya, nggak usah dihafal kalimat demi kalimat, tapi konsep secara umum ya. Dan nanti itu yang akan ditanyakan kepada kalian untuk standar wawancara tanya jawab. Jadi harus bisa ngacak, bisa nomor dari nomor 8 dulu, nomor 7 ya, nomor terserah dari masing-masing penguji mau nanyain yang poin keberapa secara acak. Jadi kalian juga harus sigap ya, udah paham, tahu oh ini jawabannya ini, ketika ditanyakan ini jawabannya ini. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan untuk nanti dipersiapkan benar ya, wawancara, bagaimana menatap secara secara horizontal ya, tatapan matanya ya, dengan penguji, bahasanya seperti apa, runutannya apa, nanti bisa dilatih lah di rumah ya, dilatih di rumah agar nantinya bisa diberikan kemudahan dalam menjawab setiap pertanyaan, sehingga memberikan poin juga yang tinggi ya, yang tinggi. Jadi nanti menjadi catatan bagi kami dalam instrumen penilaian, termasuk selain tadi ya waktu, kecepatan, juga nanti hasil akhirnya tanya jawab ini. Kemudian terakhir adalah penutup. Jadi setelah selesai semuanya berakhir, ada penutup ya, kesan-pesan dari para penguji, dari perwakilan dari kalian masing-masing bisa memberikan testimoninya lah ya, testimoninya atau sekedar pesan ya terhadap kegiatan ini ya, harapan ke depan. Jadi ada komunikasi di akhir. Jadi semuanya awal akhir, walaupun prosesnya ada yang lebih cepat duluan, ada yang lambat,
tapi masih dalam rank waktu yang ditentukan. Nantinya setelah selesai semua juga sama, ngumpul lagi, kita tutup bersama. Ya, itu anak-anakku, taruna-taruni SMKN 1 Kabupaten Tangerang. Penjelasan yang sebenarnya sudah secara maraton kita berikan penjelasan di sesi pemantapan kemarin ya, tapi ini sekedar mengingatkan lagi ya untuk lebih detail lagi, lebih mempersiapkan diri bahwasanya ini adalah ujian akhir kompetensi kalian. Ya, ujian akhir kompetensi kalian, yang bisa menilai diri kalian sendiri adalah kalian sendiri ya. Tentunya jadi kebanggaan bagi orang tua ya, dan teman-teman yang lainnya ya atas keberhasilan ini. Jadi kita boleh juga kasih kesempatan untuk merekod ya, memvideokan hasil akhir dari kalian. Ya, tulisan yang sudah tampil loh, ini loh ya hasil dari perakitan saya. Jadi harapannya tidak hanya sekedar berhasil di ujian, tidak hanya sekedar mendapatkan sertifikat pengakuan secara legalnya, tapi lebih dari itu kalian bisa memberikan peluang pada diri kalian sendiri maupun orang lain ya, yang bisa dibantu dalam hal ini running tag ini ya, nanti bisa kalian coba di rumah sendiri ya, usahakan sendiri ya, bagaimana bisa merakit sendiri, mengoperasionalkan alat sendiri ya, di rumah kalian ataupun di rumah ibadah ini ya, yang paling banyak itu di rumah ibadah, itu sangat banyak sekali ragamnya ya, banyak sekali aplikasinya, kombinasi tampilannya ya. Pokoknya semuanya ini sebenarnya sudah secara umum masyarakat sudah mulai familiar dengan running tag ini ya. Bagaimana nampak sekali ketika tulisan berjalan ini dari kejauhan, warna merah mencolok ya, ini bisa menarik perhatian dari lalu lalang orang ya di jalan, pinggir jalan. Jadi ini salah satu, jangan kamu anggap hal yang sepele ya, ini adalah sebuah keterampilan yang sudah booming di masyarakat ya. Jadi udah pernah nih, saya udah pernah seperti ini, sebagai suatu kebanggaan sendiri. Demikian ya, nanti kalau Anda saya tanya jawab pertanyaan, mangga silahkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya nanti berhasil, lancar ujiannya ya, bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan sedikit tanya jawab ya. Silakan mungkin para peserta uji kelas 12 TE1, TE2 atau TE3 silahkan ditanyakan, karena setelah ini kita sudah tidak lagi bertanya lagi, karena nanti kalian secara pasif bisa melihat di media YouTube sekolah Sektor One Kapta untuk teknik jurusan kita. Nah, selebihnya mungkin WA secara pribadi jika memang masih ada pertanyaan terkait masalah kedisiplinan. Tidak bisa tidak bisa ditawar, jadi harus dilaksanakan oleh seluruhnya. Jadi untuk perihal rambut khususnya siswa itu wajib ya, tidak cepat, tetapi rambutnya tolong dipendekkan ya. Tadi sudah dicontohkan salah satu model kita untuk rambut gaya tahun 2021, Bapak Ariful Wahyudi ya, dengan rambutnya tipis kanan kiri seperti itu. Monggo silakan dijadikan contoh. Nah, ibu-ibu pun tersenyum pasti mengatakan Pak Ariful sangat ganteng. Ya, nah
Untuk lebih jelasnya saya ngeresume Nggak sedikit. putih janggutnya. Oh, janggutnya ada putih. Ya. Nah, saya resume sedikit, Pak. Tadi Bapak nyampaikan mengenai Silakan, Pak. tahapan-tahapan ya. Nah, awal siswa datang di depan bengkel. Itu posisinya baris. Betul? Ruang 1 5 atau 6 orang. Ya. Ruang 2 5 dengan 6 orang, mereka baris menunggu kita para penguji ya. Setelah kita ada di hadapan mereka, kita sedikit lakukan briefing di lapangan seperti itu. Selanjutnya secara tertib masuk ke dalam ruangan. Tapi sebelumnya pada saat di luar kita periksa dulu nih masalah atribut ya, atribut. Jadi pakaian praktek segala macam Ya, itu, kemudian alat yang sekiranya wajib untuk kalian sediakan secara mandiri, alatnya murah meriah. Satu, kabel charger data ya, bukan tipe C ya, yang lama, yang model lama. Yang kedua, test pen ya, yang min, obeng min ya, hanya itu saja yang dibawa. Siapa tahu yang dari sekolah tidak berfungsi dengan baik, jadi kalian sudah punya serep, tetapi walaupun di sifatnya itu wajib dibawa. Selanjutnya masuk ke dalam ruangan, berdiri di masing-masing meja yang sudah ada yang disediakan, seperti itu Pak ya. Berdiri di masing-masing di bangku depan meja yang sudah disiapkan sesuai dengan nomor urutan. Selanjutnya tolong diperhatikan urutan-urutan dan posisi letak dari komponen tadi ya, posisi letak dari komponen tadi. Nah, selanjutnya pembukaan sedikit. Kalau memang tidak ada, langsung dipersilakan duduk untuk melakukan perakitan. Tahap pertama, perakitan ya. Tetapi sebelum perakitan, pastikan identifikasi dulu komponen yang ada di atas meja, apakah sudah cukup lengkap atau kurang. Karena pada saat proses ujian itu mungkin tidak diperkenankan gonta-ganti lagi karena sudah itu yang disediakan. Jadi kalau memang ada kekurangan atau mungkin menurut kalian mungkin ini kabelnya nggak bagus atau apa segala macam, langsung diminta ganti saat itu juga. Jadi nanti kami siapkan seperti itu. Selanjutnya melakukan perakitan sesuai prosedur. Terus berikutnya pemeriksaan software. Setelah pemeriksaan software, compile, kemudian upload. Setelah di-upload, kita kualitas unjuk kerja. Setelah kualitas unjuk kerja, kemudian proses wawancara itu apakah pada saat mereka selesai kualitas unjuk kerja atau keluar dulu Pak Ariful? Perkiraan seperti apa Pak Ariful? Ya, karena kita mau makan waktu 2,5 jam Pak ya, 2,5 jam. Jadi kita setting, kita coba untuk yang tadi saya jelaskan. Setelah selesai kondisinya di luar semuanya, nanti kita panggil sesuai urutan ketika sudah menyelesaikan. Jadi nanti secara 4 mata gitu Pak. Jadi nanti itu sebagai bekal nantinya kondisi sebenarnya ketika mereka nanti di luar ya, di luar mau seleksi di perusahaan ya, itu bisa mulai dari besok itu ya, kita kondisikan seperti itu. Baik. Berarti setelah selesai mereka menunjukkan kualitas unjuk kerja, mereka diminta keluar dulu sebentar, menunggu teman yang lain selesai, kemudian akan dipanggil satu persatu untuk proses wawancara. Ya. Oke. Baik Pak. Baik. Oke. Nah, saya kira nanti bisa selesai. Oke. Nah, mungkin saya kasih kesempatan untuk peserta uji yang mau ditanyakan. Saya cuma kasih kesempatan 2 saja. Mungkin karena waktu Zoom saya ini cuma 45 menit terus putus ya. Monggo silahkan. Ada yang ditanyakan? Silahkan. 12 TE1, 12 TE2, 12 TE3. Maaf Pak, saya mau bertanya. Kevin? Ya, tolong tunjukkan wajahnya Kevin. Iya Pak. Silakan Kevin. Ya. Saya mau bertanya Pak. Hmm. Kertas programnya tersebut sudah diberikan dari sekolah atau
bagaimana ya Pak? Oke, baik Kevin. Mungkin Pak Ariful bisa jelaskan untuk perihal program. Mereka menghafal metodenya atau program disiapkan atau bagaimana Pak? Monggo silakan. Iya. Ini yang nanya yang mungkin semuanya mewakili dari pertanyaan ini. Nanti kalian hafalkan dulu ya, hafalkan semaksimal mungkin untuk programnya, karena kan sudah di-share perubahannya ya, programnya yang font huruf aja yang berubah ya, Arial font jadi Arial black ya, nanti bisa kalian hafalkan. Tentu kalau ditanyakan soalnya apa udah di print ya, nanti kita siapkan printnya. Jadi otomatis untuk selama pelaksanaan nggak ada yang megang HP ya, jadi nanti gambarannya tetap kita siapkan, tapi juga tidak kalah penting kalian bisa memahami, mengerti ya dari prosedur penulisan program, dari inisialisasi, kemudian program utama, void setup, kemudian void loop. Itu aja sebenarnya. Bagian-bagian antara keduanya kan ada ya, di tengah-tengahnya instruksinya apa aja. Jadi itu yang saya sampaikan, jawabannya seperti itu. Oh. Baik, terima kasih Pak Ariful. Mungkin dari ibu-ibu wali kelas, monggo silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin Bu Robaida atau Bu Rinta. Iya Pak, ada beberapa yang mau saya tanyakan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Robi, Pak Ariful. Untuk seragam sekolah ya, kemarin kan pada saat setelah pemantapan, saya mengumpulkan anak-anak di bengkel, lalu saya tanya ke Pak Alan, seragam memang atasnya werpak, nah lalu disepakati untuk bawah itu PDH warna biru dongker, jadi biar sama ya, seragam werpak dengan celananya biru dongker. Lalu untuk yang kedua, ada name tag tidak ya Pak untuk masing-masing anak ketika pelaksanaan UKK? Itu aja 2 pertanyaan. Makasih Pak Robi, Pak Ariful. Monggo Pak Ariful, kira-kira Ya, siapa? silakan Pak Robi, bisa menjawab pertanyaan Bu Rinta. Mungkin kalau untuk tadi barusan Bu Rinta sudah mengemukakan, sudah konsultasi sebetulnya ya sama Pak Alan. Jadi bawahannya biru dongker ya, atasannya sesuai seragam praktek. Nanti itu kita akan sampaikan secara seragam di masing-masing kelas. Jadi ini informasi baru dari Bu Rinta yang saya juga belum tahu perihal ini. Ya. Tapi nggak apa-apa Ibu, jadi keseragaman itu bagus. Kemudian untuk perihal name tag, jadi kalau untuk name tag biasanya itu gini, kita tidak menyediakan secara khusus name tag untuk ditaruh di dada ya, tetapi kita langsung letakkan di atas meja uji. Jadi meja uji itu sudah ada nomornya berdasarkan daftar nama yang ada. Jadi nomor sudah mewakili nama, seperti itu Ibu. Karena sebelum-sebelumnya kami tidak mempersiapkan perihal name tag untuk di dada ataupun diletakkan di atas meja, cukup nomor urut saja. Jadi kami melihatnya berdasarkan nomor urut. Gitu. Begitu Ibu. Tapi nanti lebih lanjutnya mungkin nanti Pak Ariful bisa putuskan apakah name tag di atas meja diperlukan atau seperti apa. Karena panitia utamanya kan dari Pak Ariful. Gitu. Begitu Bu Rinta. Nah, dikondisikan Ibu. Siap, terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Ibu. Ya sama mungkin Pak Bu Rinta, lebih kurang sama dengan Pak Robi kalau name tag, karena jumlahnya bisa kita lihat, kita amati anaknya satu persatu ya, maksimal kan cuma 6 tentu ya, 6, 5, jadi saya kira bisa lihat dari daftar hadir dan itu bisa secara fokus ya mengamati pekerjaan mereka. Ya.
Jadi insya Allah nggak perlu lagi nentek. Iya. Itu aja Bu. Oke, saya rasa cukup ya, sudah cukup penjelasan dari Pak Ariful dan ada dari pertanyaan ibu-ibu wali kelas, kemudian salah satu rekan peserta uji sudah mempertanyakan sesuatu yang kritikal ya perihal program ya. Sudah semua terjawab dan saya rasa cukup. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke. Kalau begitu saya akhiri, Pak Ariful, bagaimana? Iya Pak. Oke. Sebenarnya udah cukup nanti. Ya. Oke. Terima kasih semua atas kehadirannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu wali kelas yang terhormat, kemudian seluruh peserta didik 12 TE1, TE2 dan TE3. Semua rekaman yang sifatnya formal akan saya share di YouTube sekolah di Tektro One Kapta. Milik jurusan kita Teknik Elektro. Kemudian semua yang bahasa non formal akan saya potong sebagai koreksi kita pribadi saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Alhamdulillah kita rapat atau briefing daring ini sudah dilaksanakan dengan baik. Akan menjadi dokumentasi sekolah dan kami berharap kalian semua berhasil menjelang kelulusan bisa menjaga kesehatan. Kemudian ingat bahwa kelulusan ini bukanlah sesuatu kemenangan awal, tetapi ini baru saja kalian melangkah untuk kemenangan berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jumpa lagi pada kesempatan ujian pada hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.